Ayat pun keliru waktu itu ya kan. Mm-mm. Nah, suasana hati juga lagi waktu itu habis dialog kayaknya. Sementara dialog juga tiba-tiba kan waktu itu. Jadi Mm-mm. ya kayak gitulah keadaannya. Iya. Itulah Bang Suma apa adanya. Allahu Ah, Akbar. Ya cepat-cepat ini kalau kalau orang bahas-bahas Islam gitu ya kan, secara global disebutnya Islam itu seperti ini ya, memang cepat terpancing. Tapi kalau pribadi ya enggak lah, biasa aja pun itu. betul sekali. Saya juga kan dapat Iya. nasihat dari seseorang. Dia bilang jangan pernah tanamkan kebencian di hatimu meskipun dia salah. Saya mikir lagi, Ya, iya iya, apalagi yang nggak salah. ya Aduh. biasalah itu deh. Saya pun mendoakan dan nyesal waktu itu setelah kejadian. Waduh, tidak seharusnya, kalaupun dia ini pura-pura mualaf kan harusnya diajak dialog. Kayak gitu. Ya udah, Alhamdulillah. kita saling memaafkan aja. Kalaupun di Islam itu kita melihat dari oknumnya tidak ada mencerminkan kasih sayang misalnya ya kan. Eh, Sekali. Paling tidak kitab suci kita yang menjadi panduan kita sehari-hari itu mengajarkan kepada kita bahwasanya ini loh Islam itu yang sebenarnya. Hanya saja umatnya yang kemudian ogah untuk mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saking saking Islam itu, kalau kita melihat kasih sayang yang ada di dalam Islam, eh, orang-orang yang kemudian masih dalam tataran masa perang pun, Al-Quran itu oleh Allah memberikan solusi. Jadi dikatakan di dalam surah At-Taubah, ini dalam masa perang, ini dalam masa perang. Dikatakan di dalam surah At-Taubah ayat 6, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ahadum minal musyriki nastajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'mana dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Ini dalam kondisi perang. Perang lagi berkecamuk antara Islam dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Tapi Allah memberikan panduan. Apa yang dikatakan oleh Allah? Jika di antara orang-orang musyrik itu ada yang meminta perlindungan kepadamu, kata Allah, maka lindungilah agar dia dapat mendengarkan firman Allah. Tidak selesai sampai di situ, kata Allah. Setelah dilindungi, apa kata Allah? Antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Subhanallah. Agama manapun di atas muka bumi ini dalam keadaan perang yang ada habisin. Jangan kau biarkan bernapas apapun. Pokoknya tumpas sampai habis. Di Islam kagak. Dalam keadaan perang, apa kata Allah? Jika di antara musuhmu itu orang musyrik, ada yang minta perlindungan seketika, artinya dia nyerah gitu ya. Di antara yang memerangi itu ada yang menyerah. Kata Allah, lindungilah dia. Lalu kata Allah, antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Nah, lalu kata Allah, zalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Demikian itu karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui. Inilah indahnya Islam itu. Artinya bahwasanya dalam keadaan perang pun kasih sayang itu wajib hukumnya ditanamkan. Apalagi dalam kondisi biasa seperti ini. Bahkan orang-orang kafir, mohon maaf, orang-orang yang tadinya kafir kemudian beriman, kemudian kafir lagi. Apa kata Allah? Wala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum fa'fu anhum wasfah. Maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka. Ini ada orang yang melanggar janji. Kemudian mereka mengatakan kami beriman, lalu kemudian mereka berkhianat. Mereka masuk ke dalam kelompok orang yang membenci Islam. Apa kata Allah? Fa'fu anhum wasfah. Maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka. Lalu Allah menekankan, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah sungguh-sungguh menyukai orang-orang yang berbuat baik. Islam kayak gini. Tapi kemudian ya mohon maaf, yang perlu kita pahami adalah bahwasanya kenapa umat Islam itu setiap ibadah ihdinas siratal mustaqim,
ihdinas siratal mustaqim. Kenapa selalu minta untuk diarahkan mengikuti rambu-rambu? Tunjukkan rambu-rambu itu, tunjukkan arah rambu-rambu itu. Ternyata kehidupan umat Islam itu di kiri, kanan, atas, bawah, muka, belakang itu selalu dikelilingi oleh iblis yang senantiasa membisikkan manusia ini, manusia Islam, untuk kemudian serong, lari dari ketetapan Tuhan. Maka umat Islam itu selalu minta, tunjukkan, tunjukkan, tunjukkan. Buat aku istiqomah. Buat aku istiqomah ya Allah. Itu yang ada di dalam pengajaran Islam. Sehingga kalau orang melihat Islam ini banyak oknum yang kemudian melakukan sesuatu yang menurut kita arogan, rasis, tidak mencerminkan kasih sayang, itu berarti dia meninggalkan Al-Quran, jauh dari Quran. Karena Al-Quran itu justru sangat indah. Qul lil ladina amanu yaghfiru lil ladina la yarjuna ayyamallah liyajziya qauman bima kanu yaksibun. Ini Al-Quran yang menetapkan seperti itu. Kul, katakan kepada mereka, orang-orang beriman itu hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut akan hari-hari Allah, karena dia akan membalas suatu kaum sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Coba. Jadi orang-orang yang kafir pun kata Allah, maafkan mereka. Maafkan mereka. Orang-orang yang tidak takut akan Allah, akan hari pembalasan, akan neraka yang diancamkan Allah kepada mereka, malah dianggap itu senda gurau. Apa kata Allah? Maafkan. Yaghfiru lilladina la yarjuna ayyamallah. Hari pembalasan Allah ketika mereka anggap itu adalah sesuatu bohongan, maka apa kata Allah? Ya Rasulullah, sampaikan kepada kaummu untuk maafkan kepada mereka. Ini Islam. Nah, kenapa demikian? Karena Islam itu diikat oleh satu kaidah, wa jazaa'us sayyi'ah sayyi'ah misluha, faman afa wa aslaha fa ajru 'ala Allah. Jadi selalu Allah, selalu tujuan dan ujung akhirnya itu atas Allah. Innahu la yuhibbuz zalimin. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi kata Allah, tetapi barang siapa memaafkan lalu berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, apa kata Allah? Ada pahala dari Allah untuk dirinya. Sungguh Allah, dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Jadi kita orang yang misalnya nih, saya salah tuh sama adik ini. Adik siapa namanya? Adik Asmara Loka. Saya bersalah gitu ya. Kemudian saya minta maaf sama dirimu. Dirimu tidak memaafkan. Kata Allah, kamu itu termasuk zalim loh. Coba. Artinya apa? Penekanan Allah supaya kita itu memaafkan, meskipun orang itu menyakiti kita sesakit-sakitnya. Kalau kita tidak memaafkan orang itu, apa kata Allah? Innahu la yuhibbuz zalimin. Ketahuilah olehmu, sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Dan orang-orang zalim itu ternyata termasuk kita yang tidak memaafkan. Jadi Islam ini kurang apa coba? Coba personilnya aja, oknumnya aja, kita ajanya ini yang selalu kemudian over di dalam bertindak, termasuk saya sendiri. Ya oleh karena itu kejadian yang kemarin itu, ya mari kita saling memaafkan, membuka diri, membangun silaturahmi untuk belajar satu sama lain. Saya kira itu adalah solusi. Jadi gini, Dinda, host, guru kita sudah ada, mungkin bisa dilanjut. Saya 10 menit di sini udah azan. Nanti insya Allah kita akan sharing-sharing lagi supaya kita saling memahami Islam itu dibangun di atas damai. Damai itu adalah kasih sayang. Demikian sementara, silakan dilanjut. Siap Gurunda. Terima kasih banyak. Kelas D dari saya. Thank you, terima kasih sekali. Alhamdulillah semuanya selesai dan baik-baik saja, karena memang backgroundnya saya juga sangat jauh dengan Bang Zuma. Ya dari usia, saya masih 18 tahun, teman-teman semua, seperti yang sudah diketahui. Pengetahuan saya juga pastinya tidak seberapa dengan yang sudah diketahui oleh orang-orang yang lebih tua dari saya. Dengan itu semoga semuanya sudah clear, dan apapun yang terjadi kemarin itu menjadi pelajaran untuk saya maupun Bang Zuma. Terima kasih dan mohon maaf. Silahkan. Insyaallah. Assalamualaikum Ustadz Unggul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Insyaallah. Udah yang mau disampaikan kok. Jadi pada diam semua. Gue jadi parko sendiri. Suaranya kekecilan.
Iya enggak, maksudnya pada diem semua. Aduh, gimana ya ngomong apa? Oke, alhamdulillah ya. Sudah seperti bisul yang baru meletus semuanya. Sudah lega. Sudah selesai. Gue bicara secara umum Ya. aja ya. Oke, silakan. Habis nggak ngikutin tadi perbincangannya, datang telat. Yang pertama, kita semua ini pada dasarnya itu dalam kurva belajar dan pembelajaran. Jadi ketika melihat sesuatu fenomena yang kita rasa kurang srek dengan kita, sebenarnya kuncinya itu ada di kita gitu loh. Kita mau apa? Nah, lakukan di kita. Terkadang nggak selalu kita bisa mengharapkan orang lain berbuat seperti yang kita mau. Tapi insya Allah pasti kita bisa mengendalikan diri kita sendiri untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, dan banyak cara ya. Misalnya tinggalkan atau ikut berkontribusi, sumbangsi dan sebagainya. Jadi kalau yang gue lihat ini fenomena di TikTok, kebebasan yang sebebas-bebasnya tanpa ada sebuah alat kontrol. Misalnya seperti di Zoom. Di Zoom sudah jelas siapa yang datang, terus background, maksud dan tujuan ke Zoom itu, temanya juga, ada host, ada co-host, yang kita undang pun juga bisa kita berikan amanah, teman-teman lo yang urus ya gitu kan. Nah, tetapi kalau di dalam TikTok kan enggak, semua bebas, semua boleh naik, semua boleh bicara. Nah, ini yang kadang kurang sreknya kita tuh di situ. Nanti kalau gue sih ya mama ini cepet ya udah tinggalin aja, nggak cocok nih buat gue gitu ya. Atau bahasa kurang ajarnya, bukan levelan gue nih. Tapi kadang gue juga suka ikut masuk tuh, hanya sekedar guyonan atau apa gitu ya. Nah, yang perlu kita ingat, jangan hanya semangat giroh menghantam gitu loh. Islam itu dakwah. Dalam dakwahnya kadang berbenturan, berdebat ya, berbeda pandangan. Tapi janganlah berbeda pandangan sesama umat Islam, karena kita final dalam konsep ketuhanannya. Jadi sangat aneh bila sesama Islam saling mengkritisi, bahkan saling ribut. Nah, itu gue paling gak suka. Terus mengenai debat juga gitu. Semua nabi-nabi debat loh ya. Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, Yesus pun juga pernah berdebat. Nabi Muhammad juga pernah berdebat. Tinggal mengenai sikon, lalu approach-nya seperti apa. Nah, ini yang kita sekarang suka ketinggalan nih. Kita lebih semangat gironya hantam. Kita syiar dulu supaya orang jangan lari dari Islam. Lalu bagaimana kalau ada orang menghujat, tetap ngeyel, tetap banggel. Nah, itu udah bicara strategi tuh. Tapi temanya tentang syiar jangan tinggalkan. Kedua, baru kalau untuk penghujat, yang dihantam penghujatnya. Jangan sekali-kali menghantam sesembahan orang lain, karena dilarang Al-Quran dan dilarang pula oleh Nabi Muhammad SAW. Belum beriman, makanya gue sering tuh dalam tiap-tiap debat yang gue tengarai, ada orang yang karakternya ini senangnya cuma buat bikin keributan dengan hujatan ya. Gue selalu buka dengan belum beriman orang Islam kalau belum mencintai Yesus dan maminya. Tentu saja dalam koridor keislaman, Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ya semua-muanya itu, perang itu siasah ya. Siasah ini bisa diartikan strategi. Jenderal perang yang nggak tahu kekuatan dan kelebihan pasukannya itu jenderal yang boloon. Setelah dia tahu kekuatan dirinya dan pasukannya, dia harus bisa juga mengetahui kekuatan musuhnya. Nah, ini dalam analogi lah ya, bukan dalam artinya perang, tapi kembali lagi perkuat dulu deh keislaman kita. Jangan berbangga-bangga dengan hal-hal yang baru. Sebenarnya bukan barang baru. Nabi Muhammad ditentang oleh kaum Yahudi, Nasaro, terus kemudian Majusi, bahkan mungkin ahli-ahli filsafat juga ya kan, macam-macam tuh. Jangan sampai kita kuat di ilmu filsafatnya dengan meninggalkan
keislamannya. Justru banyak kok filsafat-filsafat yang sebenarnya juga ada dalam filsafat keislaman dan justru jauh lebih sempurna ketimbang filsafat Yunani dan Romawi. Saya rasa gitu. Saya nggak tahu nih tadi, jadi ngomong bicara secara umum aja, standby lagi. Oke, selamat siang. Bang Kandilo Tunu. Selamat siang. Cukup riwe. Selamat siang. Enggak, suaranya nggak ada. Iya, selamat datang. Ya, bisa diulang. Kurang suaranya, kurang jelas. Tadi typing di bawah ya. Ya, siang. Agamanya apa, Pak? Ya, Kristen sih pasti ya. Agama Kristen, Bang. Apa yang mau ditanyakan, silakan Bang. Bang Zumanya lagi istirahat, lagi ini dulu, lagi sholat dulu 10 menit. Gimana Bang, gimana, silakan. Oh, boleh dijelasin dalam Islam itu untuk mendapatkan keselamatan itu ya apa ya, atau bagaimana caranya? Oke, silakan Ustadz Unggul. Apaan, gue lagi sambil mimpin rapat ini. Oh, oke, siap. Nyanyi apaan? Keselamatan dalam Islam, bagaimana caranya? Apa? Kesetaraan? Keselamatan dalam Islam. Keselamatannya bagaimana nih? Nah, itu cakep tuh Asmara Lokal, lanjut. Baik. Selamat siang, Kandilo Tunu, saudara Kandilo Tunu. Baik, apa yang ingin Anda tanyakan tadi? Boleh diulang? Kalau dalam Islam itu bagaimana kita nantinya? Aduh, ini suaranya noise ya? Atau di saya saja? Kecil suaranya. Iya, kecil. Belum azan di sini. Mumpung belum azan. Dari hostnya itu udah di mute. Lanjut, Asmara Lokal, standby. Oke. Silahkan. Intinya tentang keselamatan itu. Bagaimana Keselamatan yang seperti apa? Keselamatan bisa yang bagaimana? dijelasin? Keselamatan yang bagaimana? Kan saya tanya. Ya, intinya kan orang beriman kan supaya memperoleh keselamatan nantinya. Islam itu bagaimana caranya supaya mendapatkan itu? Begini, Saudara Andilo. Ketika Anda memahami keselamatan itu, Anda juga harus tahu kemana arah Anda untuk bertanya. Jika Anda mempertanyakan hal yang bahkan Anda sendiri sudah tahu di Islam itu mengikuti semua rukun atau aturan, maka itu percuma. Anda bukan bertanya namanya. Coba beri saya dulu pemaparan apa yang ingin Anda pertanyakan secara kontekstual dan jelas, agar tidak terdengar seperti framing di sini. Silakan. Mendapatkan keselamatan dalam ranah apa, di segi yang mana, dan untuk apa? Mengapa ada pertanyaan itu? Kontekstualnya. Itu dia yang kita. Memang keselamatan ada berapa macam? Kan Anda yang bawa narasi, Pak. Saya tanyakan dulu itu, biar nanti dijelaskan oleh guru-guru semuanya lebih jelas lagi, lebih enak. Saya tanya dulu kepada Anda. Tugas saya bukan menjawab di sini. Minta pemaparan Anda.
Kalau Anda tanyakan dari mana contoh keselamatannya dengan Anda menundukkan diri kepada Al-Quran, Anda mempercayai Al-Quran saja itu sudah dikatakan Anda mendapatkan keselamatan dalam Islam. Anda mengikuti semua aturan Islam, Anda mengikuti aturan semua keimanan yang ada dalam Islam, maka Anda sudah memperoleh keselamatan. Keselamatan itu apa? Anda harus tahu. Yang menyelamatkan kita daripada kesesatan. Kesesatan juga apa? Itu harus dibuka kontekstualnya. Jangan hanya membawa narasi kosong di sana. Saya minta itu kan. Tuh, saya sudah jelaskan tuh beberapa tadi. Dalam Islam, Nah, Bapak- kalau menjalankan kan Anda bertanya label Islam ya Pak ya. Dalam Islam, kita mengikuti rukun iman saja mendapatkan keselamatan di sana. Dengan membaca Alhamdulillah, Bismillah, itu sudah mendapatkan keselamatan. Makanya yang ingin saya tanyakan kepada Anda yang mana? Konteksnya apa? Apakah dari hadis, dalil Al-Quran, atau sebatas narasi saja? Kalau ingin sebatas narasi, saya bisa jelaskan itu dari secara kontekstual pemikiran, ideologi, dan juga sosiologi. Seperti itu. Gimana? Kan saya sudah katakan, simpul, hangat, dan sangat mudah diterima adalah jika Anda tanyakan bagaimana cara mendapatkan keselamatan dalam Islam, itu tadi. Dengan Anda bilang Bismillahirrahmanirrahim, itu saja sudah bukti keselamatan. Sudah Anda dapatkan keselamatan. Dasarnya Al-Fatihah ayat 1. Buka di sana. jadi nggak perlu bisa bilang gitu. Kalau yang itu, kalau cuman nyebutin nggak ada effort. Kalau cuman mau bilang itu, Pak, Islam itu memiliki konteks. Untuk orang-orang yang Sabar. agak-agak maaf ya. Lanjut. Pak, ketika Anda katakan baiklah tidak perlu kita memasuki Islam. sabar. Ya, saya sabar, tenang aja. Pertanyaan Anda itu harusnya memiliki konteks. Kan saya katakan tadi, kalau di dalam Islam, di lingkup Islam, ketika Anda sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu Anda sudah diklaim sebagai seorang Islam, sudah bersaksi. Kemudian Anda tanyakan lagi bagaimana saya mendapatkan keselamatan? Ikuti semua rukun iman, rukun Islam, itu pun sudah mendapatkan keselamatan. Atau bahkan Anda belum mengucapkan itu pun, atau belum mengikuti itu, Anda katakan Bismillahirrahmanirrahim, saya jalan, ada keselamatan di sana. Terus Anda tanyakan lagi nanti secara psikologi ke depannya. Lalu bagaimana ketika saya kecelakaan setelah mengucapkan bismillah? Right this? Tidak know, open-minded please. Perbaiki pertanyaan Anda sebelum Anda bertanya. Kualitas seseorang itu dilihat dari cara dia bertanya dan menjawab. Jangan mempermalukan diri sendiri, Pak. Silakan. Saya serahkan kepada yang lain deh kalau Anda masih nggak nyambung sama saya. Gimana Pak Kandilo? Kapan Pak Kandilo? Selamat siang Asmara lupa lagi. Mas Saha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Saha. Selamat siang, Bang. Selamat siang. Nah, sekarang udah ada Bang Zuma. Lu nanti Bang Zuma lagi izin sebentar 10 menit tadi. Nah, semua pertanyaan-pertanyaan lu itu silahkan dirangkum dan nanti dipertanyakan kepada Bang Zuma semuanya. Iya. Oke? Iya, Bang. Udah Oke. ketemu? Udah ketemu kan? Enggak, tunggu sebentar ya. Soalnya kalau lu nanya sama yang nonon yang di atas, nah yang ada lu ntar Iya, kesemprot siap. lagi, ya kan? Iya, Paham kan betul, maksud iya. gua? Iya. Lu ntar lu Pertanyaan aku memang yang sanggup jawab cuma Bang Suma sih, Bang. Kalau Asmara kayaknya nggak bisa deh. Ya. lu gak usah mancing. Kau pasangan kenapa Jangan nyenggol? mancing. Ntar Nyenggol. ditenggelamin kau. Safety tank. Itu macan tidur jangan senggol tuh lapar kau. Kenapa tidak bisa? Coba jelaskan alasan apa dan Kan? dari jawaban mana yang tidak bisa Anda terima dari saya. Mau dari apa? Al-Quran? Boleh? Boleh. Yang mana? Kan saya tanya.
Iya, enggak, aku tanya Bang Suma aja. Ya, nah gitu dong. Karena Iya. gitu dong. Anda harus bisa membedakan. Anda harus bisa berkata, saya cuma bisa mengerti kalau Bang Zuma yang menjelaskan. Nah, itu baru oke. Kalau Anda katakan, kalau seumpamanya saya nggak bisa, oh maaf, saya kurang terima mana nih, gitu, yang mau dibisain. Monggo. Tuh. Oh gitu. Enggak ya, berarti ya, cuman dari Bang Zuma ya. Oke, saya mute Iya. lagi membuat lapar loh kok. Dia takut ya, soalnya dia takut. Takut disemprot. Allahu Akbar. Insya Allah. Tunggu ya Mas Aha ya, sabar ya. Pokoknya kemarin ada berapa ya pertanyaan lu ya? Lu kemarin itu naik ke komal gua itu 6 kali. 6 kali kemarin itu. Iya enggak sih? Iya. Dan semua Iya. pertanyaan berbeda-beda. Hmm. Iya. Masih ingat semua pertanyaannya? Dicatat kan? Lupa Bang. Aku masih spontan aja Bang pas apa? Masa Pas aja tapi masa udah jadi Yahudi apa sudah jadi anu ini? Apa yang nonis? Zionis. Udah jadi kera dia tuh, gambarnya udah dikutuk jadi kera. Iya. Terakhirnya katanya Ustaz Tunggul dia itu sudah tidak mau lagi jadi Kristen, mau jadi Yahudi aja katanya. Iya, biasanya sih transisinya gitu, agak jaim orang ketika langsung menjadi mualaf. Ada kemungkinan alternatifnya dia menjadi akan agnostik karena dia tetap percaya kepada the divine being yang maha kuasa, maha pencipta, maha segalanya. Lalu nanti dalam perjalanannya baru bercabang lagi apakah benar-benar menjadi ateis atau masuk Islam. Biasanya sih gitu. Sependek pengetahuan saya. Lanjut. Iya. Kalau keyakinan aku sih memang kan kalau aku percaya itu sunat dan hukum Taurat harus tetap dilakukan ya kan. Tapi bedanya nih aku percaya penyaliban Yesus gitu loh. Kalau Islam kan nggak percaya gitu. Ya, jadi Kenapa? Lu tahu nggak alasannya kenapa nggak percaya? kenapa Bang? Kayu salibnya nggak kelihatan sampai sekarang. Nggak bisa. Kalau dalam melakukan sesuatu, orang tuh nggak bagus ketika berdiri di dua kaki, menggambarkan keabu-abuan atau keragu-raguan. Gua kalau ada pilihan analoginya hitam atau putih, kalipun itu hitam, gua akan tetap berdiri dua kaki di hitam. Jadi tidak ada keraguan Iya. gitu loh. Jangan abu-abu. Nah, lu nggak bisa. Saya mengimani Taurat, hukum-hukumnya harus dijalankan, terutama the Ten Commandments. Tapi pada saat yang sama, kau mengkhianati hukum Taurat. Jangan membuat patung, tidak ada ajaran nabi-nabi di dalam kitab Taurat. Mati, bangkit pada hari ketiga untuk menebus dosa. Nggak ada nabi-nabi di dalam perjanjian lama mengajarkan itu. Jadi nggak boleh setengah-setengah. Makanya gue seneng orang-orang Kristen walaupun beda iman, kalau mereka mencintai Yesus tuh nggak tanggung-tanggung gitu loh, jangan setengah-setengah gitu. Nah, bicara tentang itu nanti jatuhnya kalau abu-abu akan menjadi pluralisme, menganggap bahwa semua agama adalah sama, ibaratnya roda punya poros di tengah, semua jari-jari menuju kepada poros yang sama. Nggak bisa begitu. Islam memaklumi tentang pluralitas. Di zaman Nabi pun ada pluralitas, tetapi sangat menolak tentang pluralisme. Kalau semuanya sama, buat apa gue capek-capek sholat pagi, masih ngantuk, berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan dan seterusnya. Jadi lo harus mantap, standby lagi. Iya kan kita ini bukan robot loh Bang. Kita nggak bisa menerima ajaran agama itu 100% benar gitu loh. Ya jujur aja kalau buat saya tuh Kristen tidak 100% benar, Islam juga tidak 100% salah gitu loh. Kalau itu Nah itu Anda keyakinan saya. prematur. Itu prematur Pak. Sabar, Keramasin, sabar. Ini hanya ujian. Sabar. Standby. Hanya ujian. Ya itu sabar tahu. Memang apa sih nada saya emang gini? Enggak, udah mulai ini kan, udah mulai ngerasain gemesnya kan? Jelas banget. Silakan.
Dikit ya, mumpung saya ganggu belum lanjut ke Asmarul apa? Kalau Anda memandang sedemikian, maka saya katakan Anda abu-abu dan prematur. Gini, ketika Anda meyakini satu keimanan atau satu agama, Anda harus punya prinsip di sana. Prinsip ini menentukan kualitas Anda, cara Anda hidup. Walaupun orang lain tidak menilai Anda ya Pak, tapi Anda bisa memiliki penilaian untuk hidup Anda sendiri. Tidak usah dipungkiri manusia itu selalu cenderung merasa takut dan kalah dalam hidupnya. Dan ketika Anda mempercayai satu, contoh ya, Kristen tapi Anda percaya kepada Islam, apa bedanya Anda dengan orang yang tidak beragama? Lebih baik tidak beragama sama sekali daripada Anda percaya Islam atau percaya Kristen tapi mengkhianati di baliknya. Itu sama sekali tidak ada anjurannya. Gini, ketika saya percaya akan Tuhan itu adalah Yesus, maka saya akan percaya. Saya ditentang nih sama orang Islam, dibantah. Mana keluarin data? Saya akan keluarkan perjanjian lama Yohanes, 1 Markus, Lukas, itu semua ada di sana. Bapak tinggal bawa, buka Bible-nya di sana. Nah, beda halnya ketika kita ada di dalam Islam, yaitu tadi, harus memiliki prinsip ketegasan iman. Tidak bisa Anda katakan Kristen ini tidak sepenuhnya benar, Islam tidak sepenuhnya salah. No, itu salah pemikiran Anda, prematur. Kalau mau di Islam, yakin di Islam full. Harus yakin. Apa, ngapain Anda beragama kalau nggak yakin? Kan saya bilang gitu. Biar nggak lucu aja maksudnya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Langsung kelepek-kelepek tuh si Mas Saha nggak berkutik skakmat. Kenapa itu Dia katanya nyamannya sama Bang Zuma kalau nanya. Nah, makanya kemarin pertanyaannya ada 6 kali naik, 6 pertanyaan. Nah, silahkan puaskan. Banyak kali pertanyaannya, sekaligus Banyak. langsung 6. Enggak, kalau sekarang sekaligus 6 karena kemarin katanya dia nggak puas jawabannya. Pertanyaan apa? Iya, Iya, ya silakan. aku sebenarnya takut loh Apa sama tuh, Bang Bang? Zuman. Naon? Iya. Apa ya? Mau nanya apa ya? Aku jadi ngeblank. Iya, apa itu? Iya kan, orang Islam itu kan selalu bilang kalau Yesus itu, Kristen itu kan menuhankan Yesus, Bang. Nah, Iya. padahal sebenarnya dalam perspektif Islam, harusnya Iya. Kristen itu tidak menuhankan Yesus. Kenapa? Karena dalam sholat itu kan digerakkan sujud. Nah, artinya dalam perspektif Islam harusnya menyembah itu jika orang Kristen sujud mencium kaki Yesus. Nah, masalahnya kan Yesusnya belum kembali ke bumi gitu loh. Berarti kan belum menyembah dong, ya kan? Iya, Kecuali iya. Yesus udah datang ke bumi, terus abang lihat saya sujud cium kaki Yesus, nah bolehlah itu Mas Ham menyembah Yesus, nah boleh gitu loh, aku terima gitu loh. Iya, jadi kalau di Al-Quran itu ya, ini pertanyaan yang sangat baik nih. Al-Quran menjelaskan gini, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafaral ladina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang berkata, tuh. Jadi bukan cuma hanya membuktikan praktek ibadah, prosesi ibadah, berdiri, ruku, sujud, cium kaki, bukan. Tetapi ternyata orang yang berkata bahwa Isa Al-Masih itu ya adalah Tuhan, adalah Allah, maka itu sudah dihitung kemudian. Sorry ya, saya ada telepon dari Bu Kanit. Sebentar. Bentar. Ya. Diterangkan dalam Al-Quran, laqad kafaral ladina qalu. Jadi ketika kita berkata saja bahwa sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam, maka itu sudah kita dihitung kafir. Gitu loh. Nah, sekarang Anda ada pada posisi itu kan? Maka Anda itu dihitung oleh Al-Quran sebagai orang yang kafir. Gitu. Sebentar. Ini kayaknya penting. Bentar ya. Bentar. Siap Brunda. Jangan lupa juga tanyain Mas Saha itu pertanyaan yang website kemarin. Padahal kemarin dia kalau nanya gitu ke saya enak ya, kita bisa jawab. Perasaan dia nggak ada kemarin nanya pertanyaan yang sehat begini. Ini pertanyaan baru yang terlintas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Brother Zia.
ada loh pertanyaan masa itu yang offset kemarin. Katanya gini Apa? pertanyaan. Kenapa? Katanya Yesus itu disalib karena menebus dosa. Upah dosa adalah maut. Katanya gitu. Tapi ketika Yesus itu sudah disalib, kenapa kita masih mati? Gimana tuh? Bener ya Mas ya? Nah, Betul ya. Aku belum dapat jawabannya itu, Bang. nanti tanyain sama Guru Nai juga ya. Itu kan nanyanya harusnya sama orang Kristen, Bang, bukan Tuh bukan sama masa orang Islam. masa makasih bilang gitu. Bilang makasih dulu. Sama siapa, Bang? Brother Zia udah mulai sayang sama lu. Tuh. Tuh. Sabut. Dari Brother Zia yang mana, Bang? Muhammad Batu Zia. Kuba itu. Astagfirullahaladzim. Muhammad Zia. Yang beri Astagfirullah. kau tumpeng barusan. Tuh Mas Aha. Oh, Mas Aha di bawah. goreng. Oh, beli nasi goreng dan makan. iya. Salam Brother Zia. Salam. Gitu. Udah mulai sayang sama lu. Kita tuh sebenarnya sayang sama lu Mas Aha di sini. Makanya gue selalu menerima lu di sini. Gitu. Iya, Yang Bang. penting agak aneh-aneh. Kasih banget. Makanya jangan aneh-aneh. Iya. Namanya yang rasain Bapaknya sama gue Yesus cuma ayahan. sekarang kayaknya. Astagfirullahaladzim. Iya, jadi Sabar ya. nama Tuhan saya Ayahanda ya. Ya, I- bagi yang itu lo yang ngomong. tahu. Itu lo yang ngomong Mas Aha. Oke. Yang lain mau buka topik kali? Enggak, cuman Mas Aha yang buka topik. Konteksnya sekarang khusus Mas Aha. Tuh Mas Aha. Ih, Aduh. udah mulai disayang Mas Aha. Oh, Itu. Wih, 500. Wah, baru kali ini nih. iya. Jadi nggak enak juga sama Bang Sian. Tuh, lu baca tuh sekarang. Jadi segan nih. Itu tambah Baca untuk kopi. Tuh tambahan buat ngopi. Lu nggak disuruh makan doang, lu disuruh ngopi juga lu. Masya Allah. Lu tuh udah mulai disayang. Iya, gue malah sering mendoakan semua yang pernah debat sama gue suatu hari nanti berangkat umroh. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hah? Gimana? Gimana, Bang? Coba ulang. Semua yang pernah debat sama Ustadz Unggul diberangkatkan umroh. Baik tuh Ustaz Ya Unggul. mualaf dong berarti. Ya udah, lu ya pikir aja. Siapa coba yang mendoakan lu seperti itu? Coba siapa yang di Kristen yang mendoakan lu semoga lu naik umroh? Siapa coba? Gak ada Kristen lain ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma nanya ini Mas Saha. Ma- Saya keturunan Adam yang mewarisi dosa waris 20 di Bang. Mewarisi dosa waris. Kesian juga ya kalau seandainya yang bayi itu baru lahir itu kalau seandainya baru lahir terus mati masuk neraka ya. Bang Ebes tolong jelasin. Enggak, kalau seandainya ada dosa waris, kalau seandainya bayi baru lahir terus meninggal, itu kira-kira masuk surga atau neraka? Gimana? Boleh diulang pertanyaannya? Kan tadi katanya Mas Saha tadi
Iya kan? Mewarisi dosa waris. Nah, kalau seandainya dari bayi nih, bayi baru lahir, ya kan udah mewarisi dosa waris tuh. Dia kalau seandainya baru lahir terus meninggal, itu masuk surga atau neraka? Ini anak yang dilahirkan dari rahim seorang ibu yang belum menyentuh dosa atau belum menghadapi kehidupan, itu dia masuk surga. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ranahnya dia adalah anak suci. Suci itu tidak memandang labeling agama. Karena akan mempertanyakan, pasti Anda akan bertanya lagi, lalu gimana kalau orang tuanya Kristen, tidak ada di dalam keyakinan Islam? Itu tidak masuk ke dalam poin seperti itu. Poin di sini Tuh, adalah Masaha. Ya, tapi kan mewarisi dosa waris. Dosa waris itu kan berdosa. dosa waris itu yang seperti apa? Anda paham tidak dosa waris itu seperti apa, Pak? Tuh, lu gara-gara lu Masaha, lu ngomong Masaha, orang Islam sama orang Islam jadinya debat gara-gara lu Masaha. Bener-bener lu ya Masaha ya. Iya, Di katanya dalam- si Taha itu kan dosa waris itu dosa yang dari Adam gara-gara buah makan mengkudu. Ya. Nah, jadi kalau seandainya menurut si Saha Eta ini katanya mewarisi dosa waris, kira-kira Enggak, itu prematur. Kenapa? Karena tidak ada dosa waris. Itu tidak ada dosa waris. Dosa waris itu mungkin ya, kalau Anda ini saya bawa asumsi ya. Bawa asumsi nih, benar-benar saya sendiri. Kalau Anda katakan dosa waris, maka di sana konteksnya adalah anak yang sudah mengerti atau sudah paham dari bahasa dosa, kemudian melihat orang tuanya berdosa. Dia tahu nih orang tuanya punya utang lah, utang piutang itu tidak diselesaikan, maka itu bisa disebut dosa waris. Nggak ada hubungannya dengan bahasa-bahasa baru lahir dimasukin neraka karena dosa waris. Nggak ada di dalam Quran surat Ali Imran ya, ayat 8. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih. Innallaha la yukhliful mi'ad. Itu artinya mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami pada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Baca lagi di sana, memohon berdoa mereka manusia yang bawa ke asensi Islam tadi agar nggak prematur di situ. Thank you. Silakan. Tuh, Masaha coba jelasin. ini di dalam harusnya yang jawab ini si kitabnya. Saha Eta. Iya sih. Data dulu. Ya, asal jadi nah lanjut. dosa waris itu adalah kematian, gitu loh. Kan kita ini semua akan mati kan, ya kan? Ya, tapi menurut keyakinan saya, waktu Adam pertama kali diciptakan itu dia kekal gitu loh, dia kekal. Nah, dia mati hanya karena makan buah kuli itu. Nah, dosa waris itu jadinya atas ya, jadinya stroke, serangan jantung, kanker. Nah, itu dosa waris. Ya udah, berarti terus apa Anda kayak- makan obat sendiri, nggak ada hubungannya dengan keislaman, Pak. Tunggu, dengerin dulu. Jadi kayak keriput, osteoporosis, kebotakan, nah itu dosa waris. Nah sebenarnya perempuan itu tuh harusnya paling ngerti. Assalamualaikum warahmatullahi Karena- wabarakatuh. Karena perempuan itu, perempuan itu harusnya paling paham. Enggak, kau dosa waris Karena bawa-bawa perempuan yang itu kan- botak. Masa Enggak. jangan bawa-bawa yang botak. Iya, dong. Kasihan itu Bang Unggul. Dari dulu. Iya kan awalnya kan dulu kita waktu umur 20 tahun kan rambut kita kan bagus tuh, lebat. Nah kan sering bertambahnya umur kan botak. Nah itu dosa waris. Kan ini menurut saya. Seperti itu, Pak. Pertanyaan Anda bukan Nah, jadi sebenarnya harusnya nih Asmarullah kan nih paling paham kalau Nggak usah nyolek. perempuan itu paling paham ini mengenai dosa waris. Kenapa? Karena perempuan itu kan suka beli skincare untuk menutup itu. Bawa-bawa salon lagi. Yang ubanan masuk dosa waris gak yang ubanan? Ya, untuk apa namanya? Untuk memperlambat keriput kan. Nah itu keriput itu dosa waris. Yang Tunggu, ini Hanya dosa waris sama salon. Anda kan mention saya, Pak ya. Permisi saudara Kian Santang. Harusnya gini loh Pak, dari pertanyaan Anda saja tadi sudah keluar konteks. Anda mempertanyakan pertama bagaimana seumpamanya anak lahir, kemudian itu masuk surga atau gimana? Terus tiba-tiba bawa ke dosa waris. Saya udah jelaskan tuh makna dan ilmiah tentang dosa waris di bawah Al-Quran lagi, tidak dalam hadis.
Itu kenapa Anda jadi ujuk-ujuk ke sana, Pak? Ini gimana nih konteksnya? Itu Aduh. saya nggak mau ngomong surga neraka deh, soalnya saya belum pernah mati, jadi saya nggak bisa cross check apa betul Silakan ada Bang surga dan Zuma. neraka gitu. Kita karena gitu. Gini aja Mas Aha, ini kan ada Bang Andri nih. Ini kan mantan saudaranya Mas Aha, Bang Andri. Ini Bang Andri, Mas Aha ini ada satu pertanyaan. Dia tanya gini, kan katanya dosa waris itu ada, upah dosa adalah maut. Kan sudah ditebus tuh. Kenapa setelah ditebus orang-orang masih mati gitu? Dijawab Bang Andri. Astagfirullah. Ini aja saya nanya dikit aja ke Haleluya, izin ya, Bes. Silakan. Nah, Mas Aha, yang nebus dosa waris itu siapa, Mas Aha? Yesus, Bang. Yesus, berarti Yesusnya mati ya? Ketuhanannya yang mati ya? Iya, maksudnya ketuhanannya mati gimana tuh? Ya Yesus mati lah. Roh Tuhannya yang mati. Iyalah, iya. Kok pakai elah sih? Aku ikutin dulu aja, Bang. Ya, aku Jangan pakai ikutin dulu elah. aja, aku ikutin dulu aja. Back to point Ya, aja aku tadi. ikutin dulu aja, Bang. Ya, terus gimana? Ya kalau Udah, Tuhan udah. yang mati, berarti kamu nggak punya Tuhan lagi dong, karena Tuhannya mati. Ini keyakinan aku begini, Bang. Ya, Jadi ini asumsi ya. Jadi untuk menghapus dosa waris itu harus dengan tumbal nyawa. Oke. Kenapa aku bilang begitu? Karena Ibrahim menyuruh anaknya disembelih. Gitu. Nah, kan anaknya nggak disembelih kan, Pak? Kenapa nggak disembelih? Karena anaknya itu juga mewarisi dosa waris itu. Jadi logikanya buat apa membunuh orang yang nanti juga akan mati karena menua, gitu loh. Jadi oke, berarti Yang namanya syarat yang seperti mewarisi dosa waris itu anaknya Nabi Ibrahim ya? seluruh umat manusia, Bang. Kenapa Nabi Ibrahimnya nggak disembelih? Kan sama-sama punya dosa waris. Kenapa anaknya? Aduh, nggak paham. Loh, Nanti Bapak. kalau habis Kang Kian Santang aku ya pengen banget Ya, nanya kalau ini misalkan tapi banyak belum sebelah. pernah nanya. Lanjut Kian Iya. Santang. Iya, Ustaz Unggul izin sebentar ya. Kalau misalkan anaknya Nabi Ibrahim mewarisi dosa waris, kenapa Nabi Ibrahimnya nggak disembelih? Kan sama-sama mewarisi dosa waris. Iya, justru karena dia mewarisi dosa waris, mereka itu tidak memenuhi syarat gitu loh. Karena Kenapa buat Nabi apa Ibrahimnya membunuh enggak? orang yang nanti Kenapa tidak Nabi akan mati karena Ibrahimnya menua, enggak? gitu. Dosa waris pakai syarat. Ya kan nggak ada perintah Tuhan itu kan untuk menyembelih anaknya, bukan kepada Ibrahim gitu loh. Gimana? Bang? Loh, kan Nabi Ibrahim Kan juga perintahnya saya nggak mewarisi tahu. dosa dong. Nah iya, tapi kan ceritanya kan yang disuruh itu kan anaknya Ibrahim dan sembelih gitu. Disuruhnya sama Tanya siapa? Tuhan lah kenapa? Ya sama Disuruhnya sama Tuhan, siapa? gimana sih? Namanya siapa Bukan Islam Tuhannya? kan juga Iya, nama Tuhannya siapa yang Tuhannya nyuruh siapa? Nabi Ibrahim? namanya Ayahanda, Tuhan saya namanya. Ayahanda bukan opah ya. Iya. Bukan opah ya, Ayahanda Terus, ya. Apalagi ditanya apalagi. Oh iya. Tanya dong Ayahanda dari mana? Tanya Ya, dong, Ayahanda dari mana tuh? kenapa bisa ke situ? Karena Tuhan berkata sama Musa, namanya dia Ayaha Asyari Ayaha. Nah, Kiros, Ayahanda itu Bang, dari Ayah. Bang Nah, Moto. jalur ini Bang Moto, saya bangun, suka bangun, nih. Bang Moto. Nabi Musa Subhanallah. bilang ke apa? Ke Tuhannya, Ayahanda ya. Mana datanya? Saya lihat. Loh, Biar nanti sama Bang Lah, Kurios kok Moto datanya? dibuka. Oke, Tuhan sebentar, berkata sebentar. kepada Mas Aha, Musa kan- sebentar Mas Aha. Oh, Izin sebentar. Gurunda Zuma udah balik. Biar lu nggak mati penasaran. Astagfirullahaladzim. Biar lu nggak penasaran terus, Gue oke? yang penasaran nih, gue yang penasaran sedikit. Gue nggak ada pertanyaan sebenarnya sih Bang. Pagi ini sih Bang, gue nggak pengen nanya sebenarnya. Enggak pepet aja yang itu Ustaz Unggul. Enggak, lu udah wajib nanya, lu wajib nanya, lu udah didukung Nanti, sama ini Ustadz aja Zian. tadi ada, yang Ibrahim aja. nanti kan ada Moreh